Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini, saya dari kelas X4A, program studi bimbingan dan konseling. Video ini dibuat dalam pemenuhan tugas konseling format klasikal. Selamat menonton, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan kegiatan yang insya Allah kedepannya akan bermanfaat untuk anak-anak ataupun untuk ibu. Bagaimana nih tadi kabarnya, belum dijawab nih sama anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Ibu senang sekali nih kita bisa berkumpul, bisa melakukan kegiatan di hari ini. Ibu berdoa semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya nih, hari ini anak-anak hadir semua kan? Oke, bagus, hadir semua. Kan jadinya Ibu semangat untuk terus memberikan motivasi, memberikan materi untuk anak-anak Ibu. Oke, sebelum itu Ibu berharap anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semangat ya anak-anak ya belajarnya. Apalagi lagi pandemi kayak gini nih, rasa malas tuh kan akan terus muncul untuk kita rasakan karena kita udah biasa di rumah, bersantai-santai di rumah. Jadi giliran sekolah, giliran belajar, malasnya itu luar biasa ya. Jadi Ibu harap anak-anak bisa semangat nih dari awal sampai akhir. Oke? Baik. Jadi hari ini Ibu akan memberikan suatu layanan, yaitu layanan informasi. Apa sih Bu yang dimaksud dengan layanan informasi? Jadi layanan informasi merupakan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh individu agar membantu individu tersebut melakukan perencanaan dan kegiatan untuk melakukan ke depannya. Lalu layanan informasi apa Bu yang akan Ibu berikan hari ini? Jadi layanan informasi hari ini Ibu akan memberikan pengertian, memberikan pengetahuan mengenai informasi mengenai kebiasaan belajar. Oke, jadi anak-anak sekarang itu kan pasti masih bingung dengan kebiasaan belajar. Bahkan ada yang punya kebiasaan belajar ataupun tidak punya kebiasaan belajar karena kurangnya informasi. Jadi oleh sebab itu, Ibu akan memberikan informasi betapa pentingnya memiliki kebiasaan belajar. Nah, sekarang apalagi gak hanya belajar ya, karena kita belajarnya di rumah, jadi anak-anak rasa malasnya semakin muncul, lebih sering main games. Iya gak? Bener gak? Games itu lebih menarik daripada belajar. Oleh sebab itu, Ibu ingin layanan informasi ini membuat anak-anak tertarik oleh belajar, tidak hanya tertarik oleh games. Jadi bagaimana cara membuat suasana belajar yang menarik untuk teman-teman, untuk adik-adik semua, untuk anak-anak Ibu. Oke, lalu apa Bu manfaat dari pemberian layanan informasi ini? Jadi sebelum melakukan memberitahu manfaat, Ibu akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Jadi ilustrasinya ada ada dua orang anak. Kita sebut saja anak yang pertama yaitu anak A dan yang anak yang kedua anak B. Jadi anak A ini memiliki kebiasaan belajar yang baik. Dia sudah dididik oleh orang tuanya sejak SD, sudah melakukan kebiasaan belajar di mana satu harinya selalu belajar. Walaupun itu 15 menit, 5 menit, dia selalu belajar di rumah. Jadi itu menjadi bentuk suatu habit, kebiasaan yang baik. Nah, sedangkan anak B ini, dia itu tidak punya kebiasaan belajar. Setiap ulangan, dia selalu melakukan sistem kebut semalam. Apa sih yang dimaksud sistem kebut semalam? Itu tuh bentuk kalian belajar dadakan, dimana besoknya ada ulangan, malamnya kalian baru belajar. Nah, itu sesuatu kebiasaan yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Itu hanya muncul sebuah hafalan, tapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pembelajaran tersebut, tidak mengerti makna dari pembelajaran tersebut. Nah, suatu hari guru matematika melakukan kegiatan yaitu ujian ulangan harian secara dadakan. Nah, semua anak panik dong. Wah Bu, sebelumnya kan gak ada pemberitahuan Bu mengenai ujian dadakan ini. Oleh sebab itu, mengapa Ibunya berkata, Ibu kan sudah memberi memberi pengetahuan, memberi pembelajaran dari awal. Nah, Ibu sudah bilang juga di awal saat waktu-waktu Ibu akan melakukan ujian secara dadakan. Nah, semua anak panik, tapi anak A ini tidak panik.
Karena dia sudah biasa nih, sebelumnya dia sudah mempersiapkan, dia sudah belajar walaupun sedikit demi sedikit dia sudah belajar. Sedangkan anak-anak yang lain yang melakukan sistem kebut semalam panik dong, tadi malam saya nggak belajar nih, gimana nih caranya saya ngerjain ulangan. Nah, ulangan tersebut akhirnya berjalan dengan baik. Nah, ketika pembagian hasil ujian, ternyata nilainya hanya anak A ini yang nilainya bagus, sedangkan anak yang B nilainya jelek. Lalu apa manfaat dari ilustrasi tersebut? Nah, jadi manfaat dari ilustrasi tersebut itu menggambarkan bagaimana kebiasaan yang baik akan menciptakan hasil yang baik. Oleh sebab itu, ibu ingin mengajak anak-anak menciptakan kebiasaan yang baik, entah ini untuk belajar, kebiasaan untuk pola hidup yang lebih baik. Ini manfaatnya luar biasa anak-anak, gak di saat itu juga, maksudnya gak secara langsung kita mendapat manfaatnya, tetapi nanti ada akan manfaatnya yang mengikuti kita selanjutnya. Nah, dari ilustrasi tersebut, lalu apa manfaat dari kebiasaan belajar? Nah, yang pertama, anak-anak lebih merasa aman, tidak tertekan saat melakukan pembelajaran di sekolah. Karena apa? Karena dia sudah menciptakan habit kebiasaan yang baik, kebiasaan belajar di rumah sendiri, kebiasaan menanya jika dia tidak tahu. Nah, selanjutnya menciptakan pola hidup yang lebih baik. Kenapa? Coba kalau kalian anak-anak melakukan sistem kebut semalam, pasti belajarnya sampai larut malam, ya nggak, bener kan? Nah, terus materinya banyak Bu, tapi dilakukannya secara kebut semalam. Itu kan nanti otak kalian akan ibaratnya akan kaget ya. Biasanya tidak menghafal, ini harus menghafal sebanyak mungkin. Dan hasilnya ketika hari pembelajaran tidak ada yang diingat satupun. Kan itu tidak baik ya teman-teman. Nah, jadi manfaat dari kebiasaan belajar ini sangat banyak. Oleh sebab itu, Ibu akan memberikan kegiatan konseling di hari ini dengan bertemakan masih yakin nggak punya kebiasaan belajar yang baik. Nah, kenapa Ibu memilih topik itu? Karena Ibu mengharapkan anak-anak bisa memiliki kebiasaan belajar yang baik setelah ini. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan hari ini, Ibu harapkan anak-anak menciptakan atau mengikuti asas-asas yang nantinya akan Ibu beritahukan. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana nanti Ibu akan meminta anak-anak memberikan pendapat tentang dirinya masing-masing. Jadi Ibu harap anak-anak bisa terbuka oleh Ibu menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu asas kenormatifan, di mana asas ini merupakan asas norma di mana anak-anak mengikuti kegiatan hari ini. Ibu harap bersikap dengan baik, mengikuti dengan baik, tenang. Jika ada sesuatu yang sekiranya lucu, Ibu harap anak-anak tidak tertawa yang berlebihan. Jadi tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi Ibu harap anak-anak bisa mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Oke, sebelum masuk kegiatan inti, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar hari ini kita diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan hari ini. Oke, berdoa dipersilakan. Baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu kegiatan yang kedua, di mana kegiatan ini Ibu nanti akan menjelaskan sepenggal materi yang harus kalian simak, harus kalian pahami, dan jika tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Ibu. Sebelum itu, Ibu mau bertanya nih sama anak-anak. Ibu mau tahu nih, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, Ibu mau tahu anak-anak punya nggak sih kebiasaan belajar? Oke, silakan. Oh, baik sekali. Alhamdulillah kalau gitu ya. Sudah dididik orang tua dari awal, dari SD sampai sekarang, akhirnya kamu bisa melakukan kebiasaan itu sampai sekarang, dan manfaatnya alhamdulillah pasti sudah kamu rasakan kan. Bagus ya anak-anak ya, contoh dari teman kita dimana dia sudah
memiliki kebiasaan belajar yang sudah dilakukan sejak SD sampai sekarang dan manfaatnya sudah dia terima, sudah ia rasakan. Oke, nggak apa-apa ya, walaupun kamu sudah punya kebiasaan yang baik, tetap mengikuti kegiatan ini. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa dikoreksi atau ditambahkan dalam kegiatan kebiasaan belajarnya, atau bahkan kamu bisa sharing juga ke teman-teman yang lain untuk menceritakan kebiasaan belajar apa sih yang sudah kamu lakukan di rumah gitu. Oke, ada lagi anak-anak yang ingin menyampaikan? Oke, wah nggak apa-apa. Kamu sudah berpendapat, sudah menyampaikan apa yang kamu sampaikan, itu udah bagus anak. Udah bagus, nggak apa-apa. Walaupun belum punya kebiasaan belajar, tapi dengan kamu ikut kegiatan ini, insya Allah nanti setelah ini kamu punya kebiasaan belajar yang baik. Jadi tidak ada lagi sistem kebut semalam ya. Pasti rasanya itu sangat menyulitkan. Ya, benar gak sih? Sudah menghafal semalaman, ternyata pas yang dikerjakan, yang di ujian, tidak ada yang dihafalkan, tidak ada yang dihafalkan semalam, akhirnya nggak bisa ngerjain. Atau bahkan udah ngafalin capek-capek, ya udah ingatnya di saat ujian aja. Nanti setelah ujian di-refresh lagi, di-review lagi oleh guru mata pelajarannya, tetapi tidak ada yang diingat gitu. Oke, jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa itu belajar. Belajar itu merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Oke, itu menurut Slameto tahun 2010. Jadi belajar itu ya tadi usaha sadar yang dilakukan oleh teman-teman untuk mengubah perilaku, untuk memperoleh informasi yang baru. Jadi belajar itu tidak hanya kamu belajar matematika, kamu belajar ilmu pengetahuan sosial, kamu belajar ilmu pengetahuan alam, tidak ya anak-anak. Jadi belajar itu bisa dilakukan dimanapun. Yang kita tahu sekolah itu merupakan suatu lembaga pendidikan yang dilakukan secara formal, yang dilakukan oleh anak-anak dari usia 5 tahun sampai usia 18 tahun. Di mana anak-anak melakukan SD, sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, bahkan bisa melanjutkan ke jenjang formal selanjutnya yaitu perkuliahan, di mana ada S1, S2, S3. Tapi anak-anak belajar itu tidak hanya ada di sekolah. Kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Jika kamu berinteraksi nih dengan teman kamu, misalnya kamu ngobrol asik aja ngobrol, dan tanpa kamu sadari ternyata ada ilmu loh, ada suatu proses pembelajaran loh yang kamu peroleh dari teman kamu tersebut. Kenapa bisa kayak gitu? Dengan kita melakukan interaksi satu sama lain, itu akan menimbulkan atau melakukan sharing satu sama lain, yang dimana yang satunya yang satunya merasakan, yang satunya belum merasakan, dan alhasil yang belum merasakan, yang belum pernah tahu apa rasanya, akhirnya dia mencontoh temannya. Coba deh, saya coba tadi si A melakukan ini, manfaatnya ini loh. Coba saya coba, siapa tahu nanti saya dapat manfaat yang lebih baik nih. Nah itu tadi makanya Ibu bilang melakukan interaksi itu tidak hanya ada di ruang kelas doang. Oke, terus selanjutnya ada interaksi dengan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan? Kayak contohnya nih, kayak kita hidup bertetangga, dimana kita tahu ya anak-anak, kita itu manusia, yaitu makhluk sosial, dimana makhluk yang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu adanya yang dimaksud dengan interaksi oleh lingkungan, dimana hidup bertetangga dari tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, melakukan interaksi kembali, bersosial kembali, masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan, mungkin masuk ke dalam, contohnya kayak orang tua kita melakukan posyandu, bertemu dengan teman-temannya di posyandu, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang aktivitasnya melibatkan orang lain, melibatkan lingkungannya. Contohnya kayak anak-anak mungkin melakukan kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya, bisa jadi di basket, di tari, ataupun di OSIS pun bisa, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Jadi ibu harapkan anak-anak ini gemar selalu untuk belajar. Di mana belajar ini dilakukan yang tadi ibu bilang tidak hanya di sekolah ya anak-anak ya. Jadi ambil manfaatnya dimanapun kalian belajar. Dari situ kan kalian akan mendapatkan banyak informasi yang informasinya berguna untuk kalian semua di suatu hari nanti gitu. Nah selanjutnya ibu, kenapa sih kita harus belajar? Oke. Kenapa sih kita harus belajar? Agar kita menjadi manusia yang terus tumbuh dan berkembang. Apa Bu tumbuh dan berkembang bagaimana Bu? Kita akan berkembang dalam pertama minat dan bakat dengan kita memperoleh informasi dari belajar tadi. Kita akan mendapatkan minat dan bakat kita yang sebelumnya kita belum tahu nih minatnya apa Bu. Saya nggak suka apa-apa Bu, saya di rumah aja, saya nggak suka belajar. Kayaknya saya nggak punya minat deh Bu, atau saya nggak punya bakat deh Bu. Nah dari belajar kayak contohnya tadi ekstrakurikuler ya, anak-anak masuk ke dalam ekstrakurikuler basket misalnya. Awalnya kamu cuman nggak apa deh basket karena ikut teman, ternyata kamu malah mendapatkan manfaat yang lebih dengan ikut basket. Oh ternyata saya punya bakat juga ya Bu di basket, kayaknya nanti kedepannya saya akan mendalami basket tersebut deh. Oke, selanjutnya setelah minat dan bakat ada passion. Dengan kita belajar akan menemukan passion. Passion itu apa sih Bu? Passion itu seperti apa ya? Keahlian yang kalian miliki. Sebelumnya bingung Bu, saya nggak punya passion. Dari kamu belajar, dari kamu melakukan interaksi, kamu mencari tahu, mengeksplor lagi lingkungan yang ada di sekitar kamu. Kamu bisa tahu apa sih passion kamu yang nantinya akan kamu lakukan, kamu manfaatkan untuk memilih pekerjaan ke depannya. Nah, dengan kamu belajar pun kamu akan terus memiliki tujuan hidup yang lebih baik. Kenapa Bu? Karena kamu sudah menata, memplan dan memanage hidup kamu, tujuan kamu. Jadi kamu terarah hidupnya, pola hidupnya kamu terarah, kamu tahu tujuan yang akan kamu lakukan. Contohnya nih, dari SMA, kamu sering belajar, kamu tertarik dengan basket misalnya. Nah, dengan minat basket tadi yang sudah kamu sudah kamu tekuni dan akhirnya itu menjadi sebuah bakat dan passion. Jadi kamu bertujuan untuk saya akan menjadi atlet basket. Kelak nanti saya akan menjadi atlet basket, di mana di situ akan menjadi tujuan anak-anak atau tujuan kamu ke depannya. Oke, bagaimana nih caranya saya untuk jadi atlet basket? Apa yang harus saya lakukan? Misalkan dengan setelah lulus SMA saya melakukan perkuliahan di bidang olahraga yang nanti peminatannya akan saya ambil pada bidang basket gitu. Ataupun kalian ikut kegiatan di luar sekolah, di mana itu akan membantu anak-anak, membantu dalam karir menuju atlet basket gitu. Itulah maksud dari pembelajarannya. Kamu bisa menemukan tujuan hidup kamu, tujuan apa yang nanti akan kamu lakukan ke depan. Nah, selanjutnya meningkatkan kualifikasi diri. Kenapa dengan kita belajar kita meningkatkan kualifikasi diri? Oh, tentu saja itu benar sekali. Kenapa? Karena nih, Ibu beri contoh. Jika kamu melamar pekerjaan A, B, C, D memiliki kualifikasi yang sama, contohnya bisa desain, bisa Microsoft Word, bisa bahasa Inggris, semuanya memiliki kualifikasi yang sama ketiganya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjadi unggul dari yang lainnya, bisa menarik yang menyeleksi kita ketika kita punya kualifikasi lebih. Contohnya dari ketiga itu ternyata kita ditambah nih bisa bahasa Mandarin Bu. Wah, jadinya dari keempat anak ini otomatis yang akan terpilih yaitu yang memiliki kualifikasi lebih dari yang lainnya. Jadi dengan kita sering belajar, kita menekuni apa minat kita, apa bakat kita, apa passion kita, nanti kelak kita akan meningkatkan kualifikasi diri kita gitu. Jadinya kita bisa terlihat lebih baik di kehidupan kita selanjutnya. Nah, oleh sebab itu Ibu mengharapkan anak-anak bisa menimbulkan dari sekarang apa yang ingin anak-anak lakukan, kebiasaan belajar apa yang nantinya akan kalian tekuni.
selanjutnya, lalu apa Bu penyebab dari kita tidak memiliki kebiasaan belajar? Oke, banyak ya, mungkin pertanyaan dari anak-anak, bagaimana Bu, kok bisa sih saya punya kebiasaan belajar tapi dia nggak bisa punya kebiasaan belajar? Bukannya nggak bisa ya, tapi belum. Tadi kan Ibu bilang di awal karena mungkin anak-anak belum mendapatkan informasi betapa pentingnya memiliki kebiasaan belajar. Nah, banyak juga penyebab-penyebabnya kenapa sih anak ini nggak punya kebiasaan belajar. Nah, dari sini nanti Ibu berharap kalian introspeksi diri, kenapa nih kalian belum punya kebiasaan belajar sampai saat ini? Kalian sudah SMA kan? Kenapa belum punya kebiasaan belajar? Padahal sudah hampir 6 tahun lebih kalian sudah melakukan pembelajaran, tapi kalian hanya mengikuti pembelajaran secara formal saja, yang dari awal sekolah pulang ya sudah nggak belajar lagi. Nah, biasanya kenapa? Yang pertama itu kurangnya motivasi. Kenapa bisa jadi kurangnya motivasi? Jadi ada anak yang memang tipe anaknya harus dimotivasi terlebih dahulu, harus diberi semangat terlebih dahulu, sehingga dia punya semangat yang lebih biar bisa belajar gitu. Jadi punya keinginan yang lebih. Ada juga yang nggak bisa dimotivasi, adanya muncul dalam diri sendiri. Oleh sebab itu, kenapa sih bisa kurang motivasi? Yang pertama, nggak adanya semangat. Semangat apa Bu? Semangat untuk belajar. Karena kalian merasa cukup belajar yang dari belajar di sekolah sudah cukup, ya sudah nggak usah belajar lagi aja di rumah. Untuk apa, kan sudah belajar lama di dalam sekolah gitu. Belum punya semangatnya, jadi kurangnya motivasi mungkin. Kalian bisa mencari motivasi itu muncul dari misalkan bisa jadi tujuan hidup kalian menjadi sebuah motivasi untuk kalian. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Kayak tadi, kamu punya tujuan cita-cita yaitu menjadi atlet basket. Ketika kamu kurang motivasi, otomatis ya udah itu jadi ntar aja deh Bu, nanti juga saya bisa kok Bu. Oh ya udah ntar aja, tapi dilakukan ntar, nggak dari sekarang, nggak belajar dari awal, nggak belajar sejak dini gitu. Nanti hasilnya akan beda dari belajar atau berlatih dari sejak dini, ataupun yang berlatih dengan secara dadakan gitu, atau dengan waktu yang singkat. Nah, dari situ timbulnya malas. Malas itu bisa menyebabkan kalian jadi malas belajar, jadinya gak punya kebiasaan belajar. Rasa malas ini maunya tuh kalian happy aja, maunya fun aja, gak mau belajar karena udah merasa cukup. Tadi Ibu bilang sudah merasa cukup belajar di sekolah. Tidak ya anak-anak ya. Tadi kan sudah Ibu bilang belajar itu merupakan suatu kepentingan, kebutuhan kalian untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Jika kalian ingin hidup yang menjadi lebih baik, kalian harus bisa belajar dimanapun kalian berada. Karena kalian sudah tahu kan ya istilah dari belajar sepanjang hidup. Di agama kita pun, agama Islam, sudah dianjurkan untuk melakukan belajar, untuk mencari pengetahuan ilmu sebelum mempraktikannya. Jadi belajar dulu nih kalian yang banyak, terus mengerti, jadinya kalian bisa mempraktikkan, memberikan manfaat dari apa yang kalian pelajarkan pada orang lain. Nah, selanjutnya beban sekolah yang terlalu berat. Jadi ada anak yang merasa, Bu, saya nggak punya kebiasaan belajar. Menurut saya kebiasaan belajar saya udah di sekolah aja, karena beban sekolah terlalu berat Bu. Tidak seperti itu ya anak-anak ya. Guru memberi beban pembelajaran pun sesuai dengan porsi masing-masing. Ada suatu. Jadi, kenapa bisa disebut dengan beban sekolah yang terlalu berat? Karena anak tersebut atau kita belum bisa memanage waktu dengan baik, sehingga merasa itu menjadi suatu beban, menjadi suatu tekanan, sehingga sudah cukup Bu saya belajar di sekolah saja, nggak perlu lagi belajar di rumah. Jadi Ibu harap kalian bisa memanage waktu, di mana waktunya sekolah, di mana waktunya belajar di luar sekolah. Jadi bisa kalian mungkin bisa belajar di luar sekolah, di mana dengan mengikuti aktivitas yang lain, atau belajar di sekolah, namun belajar juga di rumah dengan intensitas waktu yang lebih sedikit gitu. Jadinya kalian bisa menata waktu kalian. Apa nih yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Apa nih yang saya bisa kerjakan terlebih dahulu? Jadi itu sesuatu bentuk kebiasaan, habit yang menyenangkan, tidak lagi sesuatu yang menjadi tekanan gitu anak-anak. Jadi Ibu harap setelah ini
sekolah itu bukan menjadi suatu beban ya anak-anak. Ini menjadi suatu fasilitator di mana kalian menjadi pribadi yang lebih baik, di mana kalian bisa mencapai cita-cita kalian, tujuan kalian, impian kalian melalui sekolah. Jadi jangan sampai lagi kalian merasakan sekolah itu menjadi suatu beban, menjadi suatu tekanan yang kalian rasakan. Nanti manfaat dari sekolah akan sulit sampai ke kita jika kita sudah merasakan sekolah itu menjadi beban untuk kita. Jadi ibu harap kalian bisa happy, bisa fun dalam melakukan pembelajaran, dalam melakukan kegiatan sekolah, dalam melakukan kegiatan di luar sekolah ataupun kegiatan yang kalian ciptakan sendiri. Nah, selanjutnya, biasanya anak yang tidak mempunyai kebiasaan karena tipe orang yang belajar belum menemukan tipe pembelajarannya, belum menemukan cara belajarnya. Jadi banyak ya anak-anak macam-macam seorang untuk belajar. Contohnya kayak anak suka belajar melalui gambar, anak suka membaca atau suka belajar melalui tulisan, atau bahkan anak yang suka belajar melalui pendengaran atau bisanya menyimak dari orang lain yang menjelaskan, atau juga ada yang bisanya belajar dan memahami sendiri aja. Ya, ada juga yang sukanya belajar dari orang lain, melakukan tanya jawab, ada yang seperti itu. Nah, ibu harapkan kalian bisa nih mengetahui kalian tuh tipe orang yang sukanya belajar seperti apa sih? Yang suka gambar kah? Atau suka dengan tulisan? Atau suka dengan berdiskusi, mendengarkan orang lain gitu. Jadi nanti kalian bisa cari tahu apa yang kalian sukai. Nah, setelah kalian bisa paham cara belajar kalian, nanti akan memudahkan kalian menciptakan kebiasaan belajar itu. Oke, setelah itu ada juga penyebab anak kenapa belum punya kebiasaan belajar ya. Yang itu belum menemukan cara belajar. Nah, ini berkaitan dengan cara yang sebelumnya ya, penyebab yang sebelumnya. Kalian belum memahami bagaimana cara belajar kalian. Jadi setelah kalian mengidentifikasi diri kalian tahu kalian tipe belajar yang seperti apa, nanti kalian akan menemukan cara pembelajaran tersebut yang seperti apa. Oke. Tadi kan sudah ya penyebab belum memiliki kebiasaan belajar. Selanjutnya yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Wah, ini banyak sekali ya anak-anak ya. Kita bahas dulu dari dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu kan bagi pribadi menjadi malas. Itu tidak baik ya anak-anak. Yang kedua, hasil nilai ataupun hasilnya tidak yang di sekolah, kalau dalam berbentuk nilai itu dia akan menjadi jelek ya anak-anak, karena tidak memiliki kebiasaan belajar atau bahkan dia tidak memanfaatkan, tidak menerima manfaat yang baik karena tidak memiliki kebiasaan belajar. Maunya yang nyontek lah atau malah sistem kebut semalam, tidak ada manfaat yang diperoleh. Ada juga dihafal lalu ditulis dan dilupakan. Itu jangan sampai ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Jadi pola hidup yang berantakan. Contohnya kayak tadi, anak yang suka sistem kebut semalam, pola tidurnya akan berantakan karena dia akan melakukan aktivitas di malam hari, sedangkan di paginya sudah melakukan kegiatan sekolah. Itu tidak baik ya anak-anak. Jadi ibu harap kalian tidak lagi begadang sampai dengan larut malam karena kalian sistem kebut semalam, bukan karena suatu kegiatan yang bermanfaat. Padahal itu bisa dilakukan dari jauh-jauh hari. Jadi tidak hanya di waktu yang sempit. Itu tidak baik untuk kesehatan kalian. Selanjutnya tidak punya minat yang jelas karena kalian tidak punya kebiasaan belajar, tidak suka mencari tahu, tidak ingin tahu, rasa malasnya akan timbul lebih besar daripada rasa ingin tahunya. Jadi kalian menyebabkan kalian tidak memiliki minat, tidak memiliki bakat, bahkan tidak mengetahui apa passion yang di dalam diri kalian. Nah, selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, pribadi menjadi baik. Kedua, bisa mendapat nilai yang baik sebagai siswa ataupun sebagai pelaksana yang lain. Oke, dampak positif selanjutnya yaitu memiliki tujuan dan mimpi. Jadi setelah kalian memiliki kebiasaan belajar yang baik, kalian memiliki tujuan, memiliki passion, mengetahui minat kalian di bidang apa, itu akan menjadi sisi positif di dalam hidup kalian. Nah, selanjutnya rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi itu merupakan jadi dampak positif yang kalian biasanya kebiasaan belajar yang baik, sukanya belajar dengan waktu yang ditentukan atau dengan intensitas waktu yang ditentukan, maka rasa ingin tahu kalian akan semakin tinggi. Itu akan memotivasi diri kalian untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Oke, itu dampak positif dan dampak negatifnya ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami dampak positif dan negatif dari memiliki kebiasaan belajar. Nah, selanjutnya
Materinya sudah Ibu sampaikan semua. Yang terakhir yaitu pemberian tips bagaimana caranya menciptakan kebiasaan belajar yang baik. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya sama anak-anak ya. Lalu gimana Bu tipsnya? Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Dengan kalian menanamkan motivasi, kalian tahu nih motivasi kalian bisa diperoleh dari mana aja. Misalkan dari tujuan kalian, dari orang tua kalian, atau bahkan dari diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya, mengkondisikan tempat belajar yang nyaman. Tadi yang sukanya belajar di rumah, kalian punya tempat yang nyaman. Kalian buat tempat yang nyaman di rumah kalian sehingga kalian belajar dalam intensitas waktu yang ditentukan. Kalian tidak merasa bosan atau bahkan tidak merasa capek karena nyaman sekali tempat kalian belajar. Nah, yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Jadi kalian punya planning, kalian bisa memanage waktu kalian. Jadi sehingga kalian mengetahui nih, hari ini jam segini saya ngapain aja ya. Oh, saya belajarnya jam sekian gitu. Oh, nanti setelah belajar saya bisa melakukan kegiatan lain. Dan kalian memiliki jadwal belajar harian, kalian bisa memanage waktu kalian dengan baik. Nah, selanjutnya jangan malu bertanya. Kenapa sih Bu jangan malu bertanya? Nah, ada pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai kalian menjadi orang yang sesat karena tidak mau bertanya. Oke anak-anak? Jadi kalau kalian tidak tahu, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahuinya dan lebih memahaminya. Selanjutnya bisa menjadi suatu bentuk, yaitu menjaga kesehatan kalian. Nah, tips menjaga kesehatan kalian yang kelima ini tipsnya, dengan kalian memiliki kesehatan yang baik, otomatis kalian akan mendapatkan kegiatan yang baik juga. Jadi kesehatan nomor satu ya, yang paling utama. Kalau kalian sakit, kalian tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Tidak hanya belajar, bahkan kegiatan yang lain pun kalian tidak bisa mengikutinya. Jadi jagalah kesehatan kalian, stay safe, oke? Nah, selanjutnya itu tipsnya mengerti bukan menghafal. Biasanya yang menghafal itu akan lebih cepat hilangnya ingatannya itu, karena itu akan tidak baik. Yang tadi Ibu bilang, itu akan menjadi sesuatu yang ingat di sesaat aja gitu, tidak menjadi suatu pengetahuan yang nantinya akan kalian begitu anak-anak tipsnya. Nah, materinya sudah Ibu sampaikan, semoga kalian mengetahui, memahami dan bisa mengambil manfaat dari materi yang telah Ibu berikan pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa, di mana di situ ada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kalian akan jawab. Oke, baik anak-anak, ini sudah terkumpul lembar jawabannya di Ibu. Terima kasih sudah mengisi. Nanti akan Ibu akan Ibu selesaikan atau Ibu simak dulu hasil jawaban dari anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mengambil manfaat yang positif dari kegiatan hari ini, dan Ibu harap setelah ini kalian memiliki kebiasaan belajar yang baik, atau bahkan kalian memiliki agenda rencana harian kalian untuk menciptakan kebiasaan belajar yang baik. Baik, untuk kegiatan konseling pada hari ini yaitu berupa bentuk layanan informasi, Ibu ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Ibu berharap apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sampai di sini. Ibu tutup videonya. Ibu tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu dengan kegiatan selanjutnya.